Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah bertemu dengan sebuah bayangan berwarna merah. Dia lalu bergumam, sepertinya bayangan ini bukanlah manusia, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan juga dapat merasakan suara dari bayangan itu adalah seorang wanita. Bayangan itu tiba-tiba lalu melambaikan tangannya dan menembakkan serangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyilangkan kedua tangannya untuk memblokir serangan itu. Buar! Bayangan itu lalu mengaum. Bayangan itu lalu berbalik. Tubuhnya berwarna merah, kakinya panjang, dia tidak memiliki mata. Hanya ada satu mulut besar dan gigi yang tajam. Xiaoyan lalu bergumam, makhluk macam apa ini? Dia sedikit mirip dengan manusia, tetapi tubuhnya berbeda, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan gelombang sonik lalu ditembakkan ke arah bayangan itu. Buah, buah. Bayangan itu pun lalu memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan busur pun lalu dibentuk. Dia segera menarik tali busur itu dan melepaskan anak panah yang terbentuk dan segera ditembakkan ke arah kepala bayangan itu. Buar, tubuh dari bayangan itu pun hancur. Saat tubuh bayangan itu hancur, sosok yang berbeda tiba-tiba muncul. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok itu. Xiaoyan lalu berkata, "Suku Putri Duyung," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu memiliki rambut emas yang indah, wajah yang cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Sosok itu lalu membuka matanya dan berkata, "Tuan, tolong bantu sukuku. Jika dibiarkan sukuku akan lenyap," ucap dari sosok itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu menjawab, "Tunggu dulu. Sebelum kita membahas itu aku ingin bertanya. Kenapa kamu selalu memperhatikanku?" tanya dari Xiaoyan. "Maaf tuan, di tempat ini ada begitu banyak monster darah. Sukuku selalu diserang oleh monster-monster itu. Aku melihatmu dan berharap kamu bisa membantu sukuku," ucap dari sosok itu. "Benarkah begitu? Aku tidak akan mudah percaya. Katakanlah yang sebenarnya atau aku akan membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. "Tidak tuan, tolong jangan lakukan itu," ucap dari sosok itu. Sosok itu pun lalu mengangkat telapak tangannya dan sebuah cahaya lalu melonjak. Dan sebuah cangkang kura-kura pun muncul di tangannya. Sosok itu lalu berkata lagi, "Tuan, imam besar sukuku sudah meramal masa depan sukuku. Akan ada seseorang yang akan menyelamatkan suku dari bangsa manusia. Dalam ramalan itu tidak jelas waktunya kapan. Tetapi orang yang diramalkan itu seharusnya berusia hampir 1000 tahun. Oleh karena itu aku berpikir kamulah orangnya," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu meraih cangkang kura-kura di tangan sosok itu dan segera mengamatinya. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah imam besarmu adalah kura-kura ini?" tanya dari Xiaoyan. Sosok itu pun lalu menjawab, "Aku hanya mendengar cerita tentang imam besar, tetapi tidak pernah melihatnya langsung. Ini adalah ramalan yang diberikan kepada sukuku puluhan ribu tahun yang lalu. Aku lahir kurang dari 1000 tahun yang lalu. Jadi aku belum pernah melihat imam besar kami," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata, "Aku bisa membantumu, tetapi tidak sekarang. Masih ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Tetapi aku akan memberimu sesuatu yang cukup untuk melindungi klanmu untuk sementara waktu ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengangkat telapak tangannya dan nyala api mulai naik dan berubah menjadi dandelion. Dia pun segera memasukkan ke dalam botol giok dan segera memberikannya kepada sosok itu. Sosok itu lalu berkata, "Terima kasih tuan, terima kasih banyak. Aku adalah salah satu putri duyung. Panggil saja aku Qianning," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Aku tidak begitu mengerti tentang tempat apa ini. Nanti aku akan kembali dan tolong antarkan aku ke sukumu," ucap dari Xiaoyan. Qianning lalu mengangguk setelah itu. Dia lalu berbalik dan pergi dari sana. Xiaoyan lalu menatap bagian belakang Qianning. Dia lalu bergumam, "Dia benar-benar cantik.
Jika aku membawanya ke tempatku, mungkin akan banyak orang yang jatuh cinta kepadanya, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera kembali ke kapal. Saat ini banyak awan petir di langit yang menandakan bencana kaisar. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, ini adalah bencana kaisar bintang 8. Mungkinkah itu Nan Erming? Tanya dari Xiaoyan. Nan Erming lalu melompat ke udara. Raja Naga langsung mengambil alih tubuh Nan Erming untuk menghadapi bencana kaisar bintang 8 ini. Tertetor, buar. Nan Erming pun berhasil menghadapi bencana kaisar bintang 8 ini berkat bantuan Raja Naga. Karena itu bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi Raja Naga. Xiaoyan lalu menghampiri Nan Erming dan berkata, bagaimana? Apakah kamu sudah menembus kaisar bintang 8? Tanya dari Xiaoyan kepada Nan Erming. Mendengar itu Nan Erming lalu menjawab, ya Xiaoyan, kekuatanmu juga sangat meningkat. Apakah kamu juga berhasil menerobos? Ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu menjawab, ya aku berhasil menembus kaisar bintang 9 menengah. Ucap dari Xiaoyan. Kamu sudah dekat dengan puncak kaisar bintang 9. Ucap dari Nan Erming. Ya itu akan menghabiskan banyak waktu. Oh ya, dengan naiknya kamu ke kaisar bintang 8, kamu juga dapat meningkatkan keterampilan bertarungmu. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Nan Erming lalu mengangguk. Pada saat ini kekuatan Xiaozan, King Mu'er, Ziying, Longyan, dan Storm telah mencapai puncak kaisar bintang 7. Sementara itu Lang Tian dan gadis rubah sudah mencapai kaisar bintang 6 menengah. Zeni, Jing Wuchen, dan juga Xiaoqi sudah mencapai kaisar bintang 6 awal. Kekuatan semua orang telah meningkat. Xiaoyan juga memberikan beberapa keterampilan bertarung yang diperolehnya kepada semua orang. Xiaoyan kembali mengekstrak air laut untuk diserap oleh orang-orang. Sementara itu di markas besar aliansi bayangan ada sosok yang diam di dalam batu roh iblis. Tubuhnya dibungkus dengan warna merah di seluruh tubuhnya. Sosok itu ternyata adalah Soul Eater. Soul Eater lalu berteriak, Xiaoyan, aku akan mengingat perlakuanmu. Ucap dari Soul Eater itu. Batu roh iblis perlahan retak dan akhirnya pecah. Prak, buar. Sosok Soul Eater pun keluar dari batu roh iblis itu. Sosok Soul Eater itu lalu berkata, Xiaoyan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku kali ini. Ucap dari sosok Soul Eater itu. Kekuatan kaisar bintang 9 menengah Soul Eater kini bukan lagi dari jiwa yang dia serap, melainkan dari dirinya sendiri. Tatapan Soul Eater lalu beralih ke arah Dayin Ji Wunyan yang terus menerus mengobati Dandian. Pada saat ini luka yang dialami oleh Dandian sudah membaik. Soul Eater lalu berkata, Dayin Ji Wunyan, ayo kita lenyapkan Xiaoyan. Ucap dari Soul Eater itu. Mendengar itu Dayin Ji Wunyan lalu berkata, apakah tidak ada pilihan lain? Tanya dari Dayin Ji Wunyan. Soul Eater lalu menjawab, tentu saja tidak ada. Jika kamu tidak mau, aku akan melenyapkanmu. Bahkan sampai kamu tidak bisa bereinkarnasi lagi. Ucap dari Soul Eater itu. Ya kalau begitu baiklah, aku akan melakukannya. Ucap Dayin Ji Wunyan. Kalau begitu ayo kita keluar. Ucap dari Soul Eater. Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan banyak raungan tiba-tiba terdengar. Banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya muncul. Sosok-sosok itu pun segera keluar dari lubang. Soul Eater juga segera melompat keluar dari lubang dan berdiri di puncak bukit menatap ke arah kota Jucheng. Soul Eater lalu berkata, dunia ini perlu pertumpahan darah. Semuanya dengarkan aku. Hancurkan Xiaoyan dan bunuh semua orang yang ada di benua ini. Mulai sekarang kita akan menjadi yang terkuat di benua kaisar ini. Ucap dari Soul Eater itu. Soul Eater itu lalu menatap ke arah Dandian. Wajahnya tampak masih pucat. Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan kabut darah pun mulai muncul dan segera mengelilingi tubuh Dandian. Soul Eater lalu berkata, seraplah itu, kekuatanmu akan ke puncaknya dalam waktu yang singkat. Tetapi setelah kamu menyerapnya, kamu harus terus-menerus membunuh untuk mempertahankan kekuatanmu. Jika tidak, kekuatanmu akan hilang. Dan bahkan tubuhmu akan hancur. Dan tidak akan mungkin untuk terlahir kembali. Ucap dari Soul Eater. Dan Dian lalu berpikir sejenak. Tetapi setelah itu dia segera menyerap kabut itu. Dan kekuatannya pun pulih ke Kaisar Bintang 8. Dan penampilannya kini telah berubah. Dan Dian lalu berkata,
Terima kasih Tuan, ucap dari Dandian. Soul Eater lalu berkata, selama kamu bisa menyerap lebih banyak darah, kekuatanmu pasti akan stabil, ucap dari Soul Eater. Jika diperbolehkan, aku ingin melawan Xiaoyan dengan tanganku sendiri. Aku sangat ingin menghancurkannya, ucap dari Dandian. Hahaha, tentu saja, ucap dari Soul Eater. Soul Eater dan pasukannya pun segera bergerak. Sementara itu di kota Jucheng, King Hongfei menatap ke arah kejauhan karena dia merasakan sesuatu yang mengancamnya. King Hongfei lalu berkata, ada banyak roh pembunuh yang mendekati kota Jucheng saat ini, ucap dari King Hongfei. King Haoran lalu bertanya mendengar itu. Leluhur tua, ada apa? Tanya dari King Haoran. Tidak lama lagi banyak pasukan musuh yang akan datang ke kota Jucheng. Sepertinya Soul Eater sudah pulih, ucap dari King Hongfei. Mendengar itu King Haoran lalu berkata, aku akan segera memberitahu Xiaoyan, ucap dari King Haoran. King Haoran segera mengeluarkan bola giok dan menghancurkannya. Sementara itu Xiaoyan yang sedang duduk di kapal tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan lalu berkata, sesuatu sepertinya telah terjadi di kota Jucheng, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu segera mengalirkan energi keabadian ke arah kapal. Lalu dia berkata, Hongar, kita berangkat ke kota Jucheng dulu, ucap dari Xiaoyan. Kapal itu pun mulai bergetar dan dengan cepat melesat menuju kota Jucheng. Sementara itu 3 leluhur Kaisar Bintang 9 sudah bersiap untuk menghadapi serangan yang akan datang. Ribuan pasukan juga sudah disiapkan. Tidak lama Soul Eater dan pasukannya pun mulai sampai di kota Jucheng. Saat Soul Eater menatap tajam ke arah 3 leluhur, sebuah kapal besar tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Xiaoyan dan kelompoknya. Xiaoyan lalu melangkah keluar dari kapal dan menatap ke arah Soul Eater. King Hongfei lalu berkata, Xiaoyan, apakah kami perlu membantumu? Tanya dari King Hongfei. Xiaoyan tersenyum dan berkata, terima kasih leluhur, tetapi biar aku saja yang menghadapinya. Aku serahkan yang lainnya kepada kalian, jawab dari Xiaoyan. Ketiga leluhur itu pun lalu mengangguk. Sementara itu Soul Eater lalu menatap Xiaoyan dan berkata, hahaha, Xiaoyan, kamu benar-benar sombong, aku ingin sekali membunuhmu, ucap dari Soul Eater itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, hei, tidak masalah karena aku punya kekuatan dan kemampuan dan pantas untuk mengatakannya, ucap dari Xiaoyan. Soul Eater lalu mengepalkan tangannya. Sementara itu Dandian lalu menghentakkan kakinya ke tanah, membentuk lingkaran api di bawah kakinya. Nyala api itu segera berkumpul di tangannya dan segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Hia buar! Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan menangkis serangan itu. Xiaoyan segera melesat ke arah Dandian dan tangannya meraih kepala Dandian. Dandian lalu berteriak, Tuan, selamatkan aku, ucap dari Dandian. Soul Eater yang melihat itu, dia lalu melambaikan tangannya dan cakar yang tidak terlihat mengayun dan merobek ruangan di sekitaran Xiaoyan. Spring, mampus kau Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan menangkis serangan itu. Xiaoyan segera menghancurkan kepala Dandian dengan tangan kanannya. Hia benda buar! Kepala Dandian pun meledak karena serangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, tidak akan ada yang bisa menghalangiku untuk membunuh seseorang yang ingin aku bunuh, ucap dari Xiaoyan. Setelah kematian Dandian, lalu api surgawi Liu Qihuayan pun keluar dari tubuh Dandian yang telah mati. Api surgawi Liu Qihuayan adalah api surgawi peringkat kelima dari peringkat api surgawi benua kaisar. Xiaoyan lalu berkata, Liu Qihuayan, sekarang kamu tidak memiliki tuan. Aku adalah kaisar api. Datanglah kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Liu Qihuayan lalu berkata, aku bukanlah seseorang budak, ucap dari Liu Qihuayan. Dia pun melintas dan diam di udara. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan 8 api surgawi miliknya pun lalu muncul. Melihat itu, orang-orang pun terkejut dan berkata, 8 api surgawi, mana mungkin dia bisa menyatukannya, ucap dari orang-orang yang melihat itu. Sementara itu King Hongfei lalu berkata, bocah ini terlalu mengerikan, ucap dari King Hongfei. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Liu Qihuayan dari Yin Jiuyan, apakah kamu benar-benar bersedia dimanfaatkan oleh Soul Eater itu? Tanya dari Xiaoyan.
Soul Eater mendengar itu dia lalu berteriak, "Xiaoyan!" "Sialan!" ucap dari Soul Eater itu. Xiaoyan lalu mengamati Soul Eater dan berkata, "Puncak Kaisar Bintang 9, ucap dari Xiaoyan. Soul Eater lalu berkata, "Xiaoyan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Api surgawi yang kamu miliki tidak akan membuatmu menang dariku," ucap dari Soul Eater itu. Soul Eater lalu mengayunkan tangannya dan cakar yang tidak terlihat lalu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Sangatlah membosankan. Kamu hanya mengeluarkan jurus yang sama. Kalau begitu aku akan memperlihatkan keterampilan bertarungku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu membentuk segel tangan. Telapak tangan energi raksasa terbentuk di langit. Telapak tangan energi itu pun segera melesat ke arah cakar yang ditembakkan oleh Soul Eater. Buar! Kedua skill itu pun lalu bertabrakan. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Kekuatan puncak Kaisar Bintang 9-mu sepertinya biasa-biasa saja," ucap dari Xiaoyan. Tubuh Soul Eater tiba-tiba membengkak dan otomatis tubuhnya menjadi sangatlah kuat. Soul Eater lalu berkata, "Sepertinya kamu akan mati bajingan hari ini," ucap dari Soul Eater. Soul Eater pun segera melesat ke arah Xiaoyan. Cakarnya lalu diayunkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan pedang besar pun muncul di tangannya. Pedang besar itu segera diayunkan ke arah Soul Eater. Gelombang api lalu ditembakkan. Gelombang api itu pun menyelimuti tubuh Soul Eater. Buar! Tubuh Soul Eater pun terpental menghantam tanah. Soul Eater lalu berkata, "Bagaimana mungkin seorang Kaisar Bintang 9 awal bisa mengalahkan puncak Kaisar Bintang 9? Itu adalah mustahil," ucap dari Soul Eater di dalam hatinya. Soul Eater segera mengamati Xiaoyan. Soul Eater terkejut dan berkata, "Kaisar Bintang 9 menengah. Bagaimana mungkin kamu bisa menembus Kaisar Bintang 9 menengah hanya dalam waktu 20 tahun, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan hanya tersenyum. Tubuh Soul Eater tiba-tiba menghilang dan muncul di atas Xiaoyan. "Mati kau Xiaoyan!" "Ya, buar!" Cakarnya pun segera diayunkan kembali ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangkat pedangnya dan pedangnya pun segera membengkak. Dan segera diayunkan ke arah Soul Eater. "Ya, bentang, bintring, bentang, buar!" Lubang yang sangat besar pun terbentuk akibat dari tabrakan kedua serangan itu. Kabut pun lalu menyebar. Melihat itu ekspresi Dayin Jin Wunyan tenggelam. Setelah beberapa saat kabut itu pun tersebar. Kelopak bunga tiba-tiba ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menghindari serangan kelopak-kelopak bunga itu. Sementara itu sosok Soul Eater tiba-tiba keluar dari kabut. Sosok Soul Eater itu lalu tertawa dan berkata, "Aku tidak akan semudah itu dikalahkan," ucap dari Soul Eater itu. Di sekitaran tubuh Soul Eater itu banyak kelopak bunga yang berterbangan. Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan ratusan kelopak bunga pun ditembakkan ke arah orang-orang. Hiya, buar! Setiap orang yang terkena kelopak bunga itu, anggota tubuh mereka akan menjadi busuk dan mengeluarkan darah. Teriakan dari orang-orang pun terdengar. Semua orang-orang yang terkena kelopak bunga itu mati dengan seketika. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah Soul Eater. Dia segera membentuk segel tangan yang rumit dan berkata, "Penggiling jiwa," ucap dari Xiaoyan. Kedua cakram besar pun segera terbentuk di udara. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan nyala api pun segera melonjak dan menggulung sosok Soul Eater itu di dalamnya. Xiaoyan segera mengendalikan cakram-cakram itu dan menghantamkannya ke arah Soul Eater. Buar! Buar! Sosok Soul Eater itu segera memuntahkan kabut darah. Kabut darah itu pun lalu membentuk seekor naga merah. Naga merah itu lalu berputar dan mengayunkan ekornya ke arah kedua cakram itu. Buar! Cakram itu pun runtuh. Soul Eater tersenyum melihat itu dan berkata, "Adakah jurus lain yang ingin kamu tunjukkan kepadaku lagi?" ucap dari Soul Eater itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan busur pun mulai terbentuk. Dia segera menarik tali busur itu dan menembakkan anak panah ke arah Soul Eater. Siung, buar! Tubuh Soul Eater pun terpental. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Dia lalu berbalik dan segera pergi. Xiaoyan lalu melebarkan sayapnya dan segera mengejar sosok Soul Eater itu. Hiat, siung! Soul Eater itu lalu berteriak melihat Xiaoyan mengejarnya.
Xiaoyan, jika kamu membunuhku, Dewa Dara akan memburumu, ucap dari sosok Soul Eater itu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, mengejutkan sekali, ternyata kamu tahu tentang dunia Dewa Dara. Tetapi sayangnya aku tidak peduli tentang itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali menarik tali busur dan segera menembakkan anak panah itu ke arah sosok Soul Eater. Pada saat panah itu akan menghantam Soul Eater, naga merah darah segera memblokir serangan itu. Xiaoyan pun terus mengejar sosok Soul Eater itu. Pengejaran itu pun berlangsung selama berhari-hari. Dengan kecepatan gerak mereka pun telah sampai di Samudra Emas. Soul Eater lalu berhenti di atas laut Samudra Emas. Dia segera membentuk segel tangan. Tapi sebelum Soul Eater mengeluarkan jurusnya, Xiaoyan sudah menembakkan anak panah ke arah sosok Soul Eater itu. Bagian perut dari sosok Soul Eater itu berlubang terkena serangan itu. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Selain darah, Soul Eater juga mengeluarkan sebuah cahaya aneh dari mulutnya. Cahaya itu ditangguhkan di depan Xiaoyan. Cahaya itu lalu membentuk bunga berwarna merah darah. Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata, ini adalah roh hantu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Soul Eater lalu berkata, Xiaoyan, itu adalah roh hantuku. Kuberikan kepadamu, tolong lepaskan aku, ucap dari Soul Eater itu. Xiaoyan lalu mengamati roh hantu itu. Itu adalah roh hantu yang berada di peringkat ketiga. Xiaoyan lalu berkata, iya, itu memang sangat menggiurkan. Tetapi sekarang aku bisa saja mengambilnya darimu dengan membunuhmu tanpa harus melepaskanmu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu meraih roh hantu dengan tangannya. Lalu dia berkata, tetapi mungkin aku bisa sedikit berbaik hati kali ini, asalkan kamu menjawab pertanyaanku. Apakah hubunganmu dengan alam Dewa Dara dan bagaimana cara kamu bisa menembus Kaisar Bintang 9 itu? Tanya dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan membiarkan Soul Eater itu hidup dan tidak membunuhnya? Karena dia telah memberikan informasi tentang alam Dewa Dara. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai berjumpa di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.